Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adelia, NIM 253441145. Saya adalah mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 25. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ulasan mengenai materi pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa. Salah satu pendekatan penting yang kita pelajari dalam mata kuliah teori belajar bahasa. Ketika mendengar istilah pendekatan komunikatif, mungkin yang pertama terbayang di benak kita adalah definisi baku dari buku ajar, bahwa pendekatan ini menekankan kemampuan berkomunikasi sebagai tujuan utama pembelajaran bahasa, bukan sekedar penguasaan tata bahasa secara teoritis. Namun menurut saya, memahami pendekatan ini tidak cukup hanya berhenti pada definisi. Kita perlu melihat bagaimana prinsip tersebut benar-benar terjadi dan dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, pendekatan komunikatif berangkat dari satu keyakinan dasar. Bahkan bahasa pada hakikatnya adalah alat untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, proses belajarnya pun harus melibatkan interaksi yang bermakna, bukan sekedar hafalan kaidah gramatikal di atas kertas. Pembelajaran didorong untuk berani mencoba, melakukan kesalahan, kemudian memperbaiki melalui praktek nyata. Sebagaimana anak kecil belajar bahasa, ibu mereka melalui interaksi langsung, bukan melalui buku tata bahasa. Sebagai ilustrasi nyata, kita dapat melihat fenomena kampung Inggris yang terletak di desa Tulungrejo, Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di kawasan ini, ratusan lembaga kursus menerapkan sistem pembelajaran yang sangat berbeda dari kelas bahasa Inggris pada umumnya. Peserta diwajibkan menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari selama tinggal di lingkungan tersebut, mulai dari mengobrol di asrama, berbelanja di warung, hingga aktivitas santai bersama teman-teman. Dengan dukungan program seperti Speaking Camp and English, era yang menerapkan denda kecil bila ketahuan berbicara dengan berbahasa Indonesia. Hasilnya, banyak peserta yang awalnya pemalu dan kesulitan berbicara, dalam hitungan minggu mampu berbicara bahasa Inggris dengan jauh lebih percaya diri. Kasus ini menjadi bukti faktual bahwa ketika bahasa digunakan secara nyata dalam interaksi sosial sehari-hari, kemampuan komunikatif berkembang jauh lebih cepat dibandingkan hanya mempelajari aturan secara teoritis di dalam kelas. Dan contoh aktual lain dapat kita amati dari fenomena yang marak terjadi di kalangan generasi muda saat ini. Banyak remaja yang mahir berbahasa Korea karena terbiasa menonton drama Korea dan mengikuti budaya K-pop, atau lancar berbahasa Inggris karena terbiasa menonton konten berbahasa Inggris dan bermain game daring bersama pemain dari berbagai negara. Mereka tidak mempelajari bahasa tersebut melalui kursus formal dengan buku teks yang tebal, melainkan melalui paparan komunikasi yang autentik dan kontekstual. Selain itu, aplikasi seperti HelloTalk dan Tandem juga semakin populer karena mempertemukan penutur dari berbagai negara untuk saling berlatih bercakap-cakap secara langsung. Fenomena ini sejalan betul dengan prinsip pendekatan komunikatif, yaitu berbahasa dikuasai melalui penggunaan nyata dan interaksi yang bermakna. Sebaliknya, kita juga sering menjumpai kasus yang menggambarkan kelemahan dari pendekatan pembelajaran bahasa yang lebih tradisional, yaitu pendekatan grammar translation yang masih banyak diterapkan di sekolah formal di Indonesia. Tidak jarang kita menemukan siswa yang sangat menguasai struktur tenses dan mampu mengerjakan soal-soal gramatikal dengan nilai tinggi. Namun mereka gugup dan kesulitan ketika dimintai berbicara langsung dalam bahasa Inggris. Misalnya, saat berhadapan dengan wisatawan asing atau dalam sesi wawancara kerja, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan kebahasaan dan kemampuan komunikatif yang sesungguhnya, dan kesenjangan inilah yang berusaha dijembati oleh pendekatan komunikatif. Sebagai kesimpulan, pendekatan komunikatif mengajarkan kepada kita bahwa belajar bahasa sejatinya adalah
Belajar untuk berinteraksi dan memahami konteks sosial penggunaannya, bukan sekedar menghafal kaidah di atas kertas. Fenomena kampung Inggris Pare, tren belajar bahasa di kalangan generasi muda melalui media digital, hingga problematika siswa yang fasih tata bahasa namun gugup saat berbicara. Semuanya memperkuat satu pesan yang sama, yaitu bahasa akan benar-benar dikuasai ketika digunakan secara nyata dalam komunikasi sehari-hari. Demikian ulasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.